Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang VRP Pickup Delivery menggunakan package VRPY. Kita menggunakan distance sebagaimana pada video sebelumnya, sedangkan data travel time tidak kita gunakan, demand juga tidak, tapi kita memiliki menggunakan data pickups deliveries ini. Nah, apa arti data ini? Arti data ini adalah akan di pick up sebesar 1 pada node 1 dan diturunkan sebesar 1 juga pada node 6. Dari node 2 ke node 10 akan diantarkan sebesar 2. Dari node 4 ke node 3 akan diantarkan sebesar 3. Dari node 5 ke node 9 diantarkan sebesar 1. Nah, bagaimana rutenya sehingga bisa melakukan pick up di sini, di kiri-kiri ini, kemudian delivery di kanan-kanan ini. Begitu. Nah, yang pertama adalah kita ini mungkin diabaikan dulu ya. Kita hapus. Nah, yang pertama adalah ini juga kita hapus dulu. Nah, kita install dulu semua package seperti NetworkX, PULP, begitu ya. Kemudian CSPY. Nah, kemudian kita install, kita import ya NetworkX from NumPy matrix. Nah, ini semua ini diimport dari NetworkX, kemudian array diimport dari NumPy. Ini kita tidak gunakan ya dulu sementara. Lalu dari VRPY kita input vehicle routing problem, begitu ya. Nah, kemudian dari A kita buat sebuah array A yang mana itu adalah distance dengan dtype cost, ya, dia adalah cost, begitu ya, jarak dari titik ke titik seperti biasa, seperti video sebelumnya. Kemudian ini integer, begitu ya, begitu. Kemudian from NumPy dan kita buat image diagram seperti sebelumnya G ya. Nah, mungkin ini sedikit yang berbeda bahwa setiap nodes kita akan menambahkan sebuah atribut, begitu ya. Ya, jadi dari for U, dari UV di dalam pickup deliveries. Nah, dalam pickup deliveries itu kan semacam sebuah array seperti ini ya. Nah, untuk setiap pickup deliveries berarti kan dia akan melakukan looping sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan memanggil setiap 1,6-nya ini. For UV in pickup deliveries, begitu ya. Maka G nodes U request. Nah, jadi node yang ke U. Jadi kalau bisa kita misalnya kalau mau kita print ya, kita coba print UV gitu ya. Coba. Nah, nanti 6, 10, nah begitu, jadi 16, 2, 10, 23, nah nanti dia akan mengisi, begitu ya, mengisi di mana U-nya, nodes U-nya berarti 1, ada request sebesar V, begitu ya. Kemudian G nodes U ada demand, kita beri atribut demand sebesar request ke V, begitu ya. Nah, kemudian pickup deliveries UV. Nah, jadi nanti akan diprintkan pickup deliveries UV-nya berapa, begitu. Misalnya dari sini ya, maka di 1, 2 nanti akan diambil demand ya, dianggap sebagai demand ya, jadi sebagai 1 di sana. Kemudian nah ini minus ini, jadi coba kalau kita pindahkan sini supaya lebih terlihat lebih jelas, kita taruh lebih dekat ya, jadi seperti ini. Jadi akan diambil U-nya 1, Gnode 1 request sama dengan V, Gnode U demand sama dengan 1, begitu ya. Gnode 6 demand sama dengan minus 1. Nah, ini jadi yang agak unik ya. Di satunya diisi angka 1, di tempat tujuannya di angka minus 1. Nanti supaya ketika dia melewati titik tersebut nanti akan dikurangi. Begitu, nanti kita coba lihat ya supaya lebih terasa maksudnya seperti apa. Nah, nanti kita lihat misalnya Gnode 15 atau Gnode 1 ya. Kita lihat Gnode 1 sebagai contoh. Nah,
Ini demand-nya adalah 1, begitu. Request-nya adalah 6, berarti dia harus pergi ke 6 begitu ya. Harus melewati 6. Ketika dia mengunjungi 1, dia harus melewati 6. Demand-nya 1. Tapi kalau di 6 berapa? Demand-nya adalah min 1 dan tidak ada request di sini. Nah, ini artinya apa? Artinya dia akan mengambil 1 di titik 1 di node 1 lalu mengantar ke 6. Jadi makanya load-nya dikurangi sebesar 1 ini. Ya, jadi sisinya min 1. Seperti itu ya. Nah, jadi kita menggunakan cara seperti ini sebagaimana dicontoh. Lalu seperti biasa, reliable nodes, ini 0 sebagai source, 17 sebagai sink. Lalu ini solusinya. Kita run, dia melakukan iterasi pelan-pelan sampai nanti didapatkan. Nah, nanti kita coba buat semacam ilustrasinya ya. Oke, nah kita coba ambil satu solusi yang paling mudah begitu ya. Di sini ya misalnya. Oke, ini agak banyak ya. Ya misalnya dari sini. Yang ini saja nih ya. Dari source ke 13, ke 15, ke 11, 12 sing. Dari sini ke 13, 15, 12. Nah, begitu ya. Jadi kita lihat di 13 ini katanya dia nah, kita lihat coba di data ya. Datanya seperti apa? Di 13 itu memang dia harus mengantar ke 12 begitu ya. Coba kita warnanya warna pink. Jadi dari 13 ini dia harus mengantar ke 12. Kemudian dari 15 dia harus mengantar ke 11. Nah, dari 13 itu dia mengantar sebesar 1. Nah, di sini nanti dia akan berarti min 1 ditaruh di sini begitu kan ya. Dan 15 dia mengantar sebesar 3 dan di 11 tentu karena diantar jadi minus 3 begitu. Nah, kemudian maka ketika di titik awal di sini berapa total load-nya begitu ya. Di sini kita lihat di sini ya. Di titik 13 maka kapasitinya ada 1. Nah, di titik 4 nah tentu karena pick up dari 15 jadi ada 4 ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Lalu di titik 11 dia akan berkurang 3, maka tinggal 1. Nah, di titik 12 dia berubah menjadi 0 begitu. Nah, jadi cara kerjanya begitu ya. Jadi dia berjalan ke sini ambil 1, kemudian sini ambil 3, taruh 3, taruh 1, selesai. Nah, jadi dan ini mencari bagaimana supaya cost-nya minimum begitu ya. Oke, jadi ini langsung sangat simpel dengan menggunakan hanya satu baris kurang lebih seperti ini kita langsung bisa menyelesaikan. Patut dicoba jika Anda menyelesaikan menggunakan pick up delivery ini.